DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu melalui Badan Saksi Pemilu Nasional BSPN Kabupaten Labuhan Batu melaksanakan pelatihan saksi tempat pemungutan suara TPS Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan di Kabupaten Labuhan Batu. Jumat 9 Februari 2024 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Warkop Botimo on Rantau Prapat. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali dan memberikan semangat para saksi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengawal dan memenangkan jalannya pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu Dahlan Bukhari dalam sambutannya pada pelatihan saksi di Kecamatan Rantau Utara Rantau Selatan memberikan apresiasi dan motivasi kepada para saksi. Dahlan Bukhari menekankan pentingnya peran saksi dalam memastikan suara rakyat terlindungi dan terhitung dengan benar. Kemudian Dahlan Bukhari memperkenalkan para pengurus partai serta calon legislatif yang diusung PDI Perjuangan. Badan Saksi Pemilu Nasional BSPN PDI Perjuangan Sumatera Utara turut hadir dalam kesempatan tersebut dan menyampaikan, apakah yang hadir pada malam ini adalah banteng-banteng sejati karena menurut BSPN Sumatera Utara banteng sejati adalah konsisten dan komitmen kepada PDI Perjuangan dalam keadaan apapun. Acara simulasi pencoblosan dan kejadian peristiwa berlangsungnya pemilu legislatif dan capres di satu TPS. Simulasi yang dilaksanakan dipandu oleh BSPN PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu Guru Oktama untuk membekali dan memberikan semangat para saksi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan partai untuk memenangkan partai. Dikabarkan pelatihan saksi-saksi ini juga telah digelar di beberapa tempat daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Salam perjuangan Pekik Merdeka terdengar bergemuruh di ruangan. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Rahman Fitri Hasibuan mengabarkan. Kosong 03 saksi 032 berapa nih? Kalau ada apa? Jadi iya, ini aja nih. Berarti kosong. Tercoblos 3 ya. Saksi batal ya. Tidak tercoblos. Saksi gimana? Batal ya. Ada 3 yang dicoblos. Saksi batal ya. Ada 3 yang dicoblos. Saksi ada 3 yang ditunjuk. Saksi tidak ada yang dicoblos. Saksi tadi kesalahannya di TPS ini, mereka hanya membawa undangan dan KPPS tidak meminta KTP semua peserta dari pemilih tersebut. Ada tadi pemilihnya yang bawa KTP? Jadi kalau kenapa tadi bilang betul semuanya? Iya kan? Iya. Kita ingin menjadi saksi nantinya.
Tadi Bung Nejar dari DPD BSPN Sumatera Utara sudah membilangkan kriteria sebagai pemilih harus membawa EKTP. Tadi surat undangan itu hanya formalitas menunjukkan di mana lokasinya. Syaratnya yang pertama itu adalah membawa EKTP. Betul memang tadi ada perdebatan masalah KTP, tetapi sebelum itu KPPS tidak meminta EKTP setiap pemilih. Betul atau enggak? Iya, itu syarat yang pertama, ya kan? Terus yang kedua, apa lagi salahnya tadi? Yang di sini. Hah? KPPS memberikan surat suara tanpa membuka lembaran itu. Surat suaranya dia rusak atau bagus, dia hanya memberikan, entah udah tercoblos atau tidak, ya kan? Kita tidak tahu, dia hanya tidak membukanya. Betul atau enggak? Iya, kita sebagai saksi juga harus protes kalau misalnya cuma kasih aja. Mana tahu udah tercoblosnya ke 06, gitu kan? Gitu. Atau udah tercoblos ke 01 atau 02, gitu ya. Itu tadi yang keduanya, ya. Saya mengurutkan. Jadi kepada para saksi, kalau terjadi kejanggalan tersebut di acara pemungutan suara, kita sebagai saksi pertama diberikan DPT. Artinya, kalau masih ada kata kalah, atrek dulu. Nonton Indosiar, derita suami takut istri, ya kan? Tapi kalau siap bahwa karena kita tidak ada pilihan kecuali menang, maka kita harus siap tanggal 14 nanti pulang dengan membawa kemenangan. Jelas ya? Pilihan kita cuma dua, menang atau tidak ada kata kalah. Karena apa? Ini Labuhan Batu. Ini Labuhan Batu. Kita pernah berkuasa di sini. Benar? 2014 kita ketua DPR, kita bupati. Kemudian terjadi turbulensi, maka kemudian kekuasaan itu tidak di tangan kita. Makanya 2024 adalah momentum terbaik untuk mengembalikan kekuasaan kita di Labuhan Batu. Kenapa? Setelah kita kasih sama orang juga sama saja, bahkan tidak ada peningkatan. Betul enggak? Yang sekarang yang lagi ngandang itu dulu kan kita dukung nih kan? Yang lagi ngandang itu dulu kita dukung mati-matian sampai PSU kita 2 kali. Saya sampai jam 12 malam sampai ke sini kerja 3 hari bersama kawan-kawan BSPN. Artinya dia dulu berjanji begitu. Nanti kalau saya menang saya akan PD Perjuangan. Tapi ingat bahwa PD Perjuangan punya paksa. Masuk ke PD Perjuangan tidak boleh serta-merta meminta jabatan. Itu artinya orang rakus. Dan tempatnya seperti tempat dia sekarang. Jadi itu tidak boleh. Baik, rekan juang, saya lanjutkan. Ketika kita sudah menyadari bahwa tugas kita adalah memenangkan PD Perjuangan dan kita harus pulang dengan kemenangan, maka bisa tak bisa kita harus memenangkan pertarungan di 2024. Tidak ada kata-kata selain kemenangan. Paham? Tidak ada menang syukur nggak menang syukur. Itu sebabnya. Saksi PDI Perjuangan tidak pernah dilatih oleh KPUD, oleh Bawaslu, oleh PPK dan segala macam. Kenapa? Karena visinya berbeda. Mereka hanya menyelenggarakan pemilu sampai pemilu itu selesai, mereka habis tugas, dapat gaji, selesai. Urusan menang kalah itu nomor 2. Tapi tidak bagi PDI Perjuangan, karena kita peserta. Paham? Lalu siapa yang mau dimenangkan? PDI Perjuangan mencalonkan presiden namanya Ganjar dan Mahfud. Itu harus kita menangkan. PDI Perjuangan di DPR RI mencalonkan ada Bang Sihan, ada Ketua Rapidin Simbolon, ada Bang Media dan segala macam, ada Tamara Geraldine dan segala macam, itu juga harus dimenangkan. Ingat soal caleg, saksi boleh direkrut oleh siapapun, boleh direkrut PAC, boleh direkrut ranting, boleh direkrut BSPN, boleh juga direkrut oleh caleg.
boleh, tidak ada larangan di dalam rekrutmen. Tapi ketika sudah kemudian surat mandat diberikan kepada dirinya, maka seluruh kepentingannya adalah kepentingan partai, bukan kepentingan orang per orang. Kalau di sini ada pendukung ketua DPD Bapak Rapidin Simbolon menjadi saksi, monggo silakan. Ada pendukungnya Siap jadi saksi, monggo silakan. Tapi ingat, ketika misalkan saya pendukungnya ketua Rapidin, kemudian melihat ada Bang Siap dicurangi, saya juga harus melindungi kepentingan Bang Siap. Jelas ya Bu ya? Hari ini kita tidak bicara orang per orang, tapi kita bicara satu kepentingan, yaitu partai PDI Perjuangan. Paham sampai sini? Boleh direkrut oleh caleg, tapi kerjanya untuk PDI Perjuangan. Pengurus anak cabang Rantau Utara dan Rantau Selatan. Tamu kita dari Medan ada Bung Nedar. Beliau dari Badan Saksi Pemilu Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sengaja kita undang malam hari ini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ada Maya satu lagi ya. MC itu tadi lupa saya. Maya, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPC PD Perjuangan Labuan Batu. Kecil-kecil caleg juga nih. Rantau Utara, ya. Nomor urut 3. Nomor 3. Pas PD Perjuangan, pas Ganjar Pranowo nomor 3. Ya kan? Amin. Inilah kami DPC dan caleg serta pengurus anak cabang Rantau Utara dan Rantau Selatan yang malam hari ini bersama Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pelatihan saksi. Pelatihan saksi ini sangat penting karena walaupun sudah pernah kita mengalaminya, tapi itu 5 tahun sekali, ya. Dan mungkin ada juga peraturan-peraturan yang berubah, bertambah, sehingga harus kita lakukan pelatihannya. Silakan Bapak Ibu semua, saudara-saudara, nanti dalam pelatihan saksi ini mengikuti secara cermat, sehingga ketika bertugas dapat memahami proses pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara. Apabila ada hal-hal atau kecurangan-kecurangan, Bapak Ibu sekalian dapat memahami dan langsung bertindak pada saat itu juga. Nanti diajarkan bagaimana caranya. Bapak Ibu sekalian, harusnya memang pelatihan saksi ini dihadiri oleh Bapak Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Sumatera Utara. Tadi beliau titip salam kepada saya untuk menyampaikan salam kepada kita semua. Salam hangat dari Bapak Dr. Agus Rapidin Simbolon. Hidup Pak Rapidin. Beliau titip salam, juga ada titipan lagi dari beliau.